Masih bersama Pak Yuda. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang perubahan sosial. Perubahan sosial adalah sesuatu yang sering terjadi di sekitar kita, sesuatu yang familiar, bahkan mungkin kita amati setiap hari, ada di dalam masyarakat. Pada kesempatan kita di kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari, berusaha memahami tentang apa itu perubahan sosial dan faktor-faktor utama yang kira-kira bisa menjadi penyebab perubahan sosial. Sebelum kita membahas tentang perubahan sosial, kita harus tahu dulu apa itu perubahan sebenarnya. Ada yang tahu? Apa itu perubahan? Ada yang tahu? Bagaimana cara kita mengenali itu berubah dan itu tidak berubah? Oke, sekarang kita begini. Siapkan HP kita. Ambil HP-mu masing-masing. Kemudian, bukalah galeri fotomu. Lihat foto yang ada mungkin kemarin, atau bulan lalu, atau minggu lalu. Kemudian, bandingkan dengan fotomu sekarang. Kalau belum ada foto sekarang, boleh selfie dulu, silahkan. Kita bandingkan foto kita di bulan lalu, minggu lalu, dengan foto kita hari ini. Nah, apa yang kamu lihat di situ? Pak, betul sekali, perbedaan. Jadi, ada perbedaan di foto kita pada minggu lalu dengan diri kita yang ada di foto kita hari ini. Perbedaan adalah salah satu ciri utama dari perubahan. Selain perbedaan, apalagi? Betul sekali, ada beda antara kemarin dan hari ini. Artinya, ada rentang waktu. Jadi itu adalah dua ciri utama dari perubahan. Yang pertama adalah perbedaan, dan yang kedua adalah rentang waktu. Jadi perubahan intinya bicara tentang ada perbedaan di dalam rentang waktu tertentu. Benar sekali. Nah, bagaimana dengan perubahan sosial? Kalau bicara sosial, kita bicara masyarakat. Lalu apa yang ada dalam masyarakat yang kemudian terjadi perbedaan dalam rentang waktu tertentu? Apa misalnya? Betul, perilaku. Apalagi? Sikap adalah bagian dari perilaku. Apalagi misalnya nilai norma, boleh, lembaga, boleh, dan sebagainya. Itu adalah bagian-bagian dari yang pernah kita pelajari tentang struktur sosial. Jadi, perubahan sosial sebetulnya adalah segala perbedaan yang terjadi dalam rentang waktu tertentu yang meliputi sistem dan struktur sosial. Termasuk di dalamnya adalah perilaku masyarakat, nilai-nilai masyarakat, dan semua yang terkait dengan itu. Itu adalah perubahan sosial. Bisa berikan contohnya misalnya? Betul, HP. Iya, HP. Ini adalah salah satu contoh perubahan sosial. Interaksi kita sekarang semuanya melalui HP. Kalau kita melihat misalnya zaman dulu, orang berkumpul di kampung, dikumpulkan dengan kentongan. Sekarang, dengan WA Group misalnya. Nah, ini adalah contoh dari perubahan sosial. Jadi, perubahan sosial sekali lagi adalah segala perbedaan dalam rentang waktu tertentu yang terjadi dan meliputi sistem dan struktur sosial di masyarakat. Apa yang bisa menyebabkan perubahan sosial? Ada beberapa faktor. Kita mulai dari yang pertama. Faktor pertama yang bisa menyebabkan perubahan sosial adalah faktor yang di dalam bahasa Inggris disebut sebagai aspek God. Tuhan, ya, bukan berarti bahwa Tuhan merubah semuanya dan kita harus menerima itu sebagai sesuatu yang terjadi, ya. Tetapi intinya, aspek God sebetulnya bicara bukan hanya tentang Tuhan sebagai pribadi, tapi lebih tepat, aspek God memiliki arti atau mempunyai arti sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Apa contohnya? Betul, bencana alam. Bencana alam adalah salah satu contoh perubahan yang terjadi dari aspek God. Yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan manusia, yang kedua adalah sesuatu yang memang bisa dibuat oleh manusia, yaitu aspek evolution. Aspek evolution ini menunjukkan atau memberikan kita pemahaman bahwa sebuah perubahan sosial bisa terjadi kalau dia dibuat oleh manusia. Evolution. Yang ketiga, sebuah perubahan juga bisa terjadi kalau terjadi chaos atau disorder atau ketidakteraturan atau konflik. Konflik di masyarakat, kekacauan di masyarakat akan menyebabkan terjadinya sebuah perubahan. Itu pasti. Di Afghanistan misalnya, negara Afghanistan ketika selesai terjadi konflik, di sana sistem dan struktur sosial menjadi sangat berubah. Karena
perubahan itu terjadi diakibatkan oleh konflik dalam chaos atau disorder. Yang keempat, konflik bisa terjadi karena ada kesempatan yang tidak diduga-duga atau aspek chance. Ada sesuatu yang tiba-tiba yang kemudian bisa membawa perubahan. Contoh, di Indonesia pernah terjadi di era reformasi, ada krisis moneter, krisis keuangan. Itu sesuatu yang sebetulnya terjadi dengan tiba-tiba. Dan lewat momentum krisis keuangan atau krisis moneter itu kemudian Indonesia melakukan sebuah reformasi, perubahan menyeluruh secara total di dalam masyarakat Indonesia. Itu contoh dari aspek chance. Yang selanjutnya, yang kelima, adalah aspek necessity. Apa itu necessity? Kebutuhan. Perubahan yang bisa terjadi karena merupakan kebutuhan dari masyarakat. HP, kebutuhan dari masyarakat bisa karena membuat komunikasi interaksi kita menjadi lebih cepat, lebih ringan, lebih sederhana, lebih praktis. Ya, itu kebutuhan. Tapi bisa juga perubahan terjadi karena faktor yang terakhir, yaitu intention, design, intention, atau keinginan dari masyarakat itu. Ada beda loh ya antara kebutuhan dan keinginan. Kita mungkin tidak ingin atau tidak suka makan nasi, tapi kita butuh makan nasi. Nah, perubahan bisa terjadi karena kebutuhan tadi, necessity, bisa juga terjadi karena keinginan masyarakat. Nah, perubahan dalam hidupmu itu karena kebutuhan atau keinginan. Nah, itu menarik kan? Jadi, 6 faktor utama yang bisa menyebabkan perubahan apa saja tadi, mari kita rangkum satu persatu. Pertama adalah aspek gut. Ya, sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh masyarakat atau manusia. 2, aspek evolution. Evolution, sesuatu yang dibuat oleh manusia. 3, aspek chaos atau disorder, ketidakteraturan. Kemudian ada aspek chance, kesempatan yang tiba-tiba. Lalu ada aspek necessity, kebutuhan, dan aspek design intention atau keinginan dari masyarakat. Begini anak-anak, kalau kita mau memahami sedikit lagi tentang faktor-faktor perubahan ini semuanya adalah menjadi sebuah rangkuman. Karena faktor kan banyak sekali. Tapi kita bisa kelompokkan, kita rangkum di dalam 6 faktor ini tadi. Jadi kalau kita sudah memahami bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kita, faktor-faktornya kita bisa kelompokkan di dalam 6 faktor ini yang menjadi penyebab perubahan sosial. Sudah jelas? Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan dicatat, lalu nanti kita diskusikan di dalam kelas online kita. Begitu anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa itu perubahan sosial dan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial. Tetap sehat, tetap semangat, stay healthy, kemudian stay safe, stay strong, dan tentu saja Tuhan memberkati kita semua. God bless you.